Apa sebab-sebab yang bisa membuat kita datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa sebab-sebab yang membuat kita bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini kita harapkan kita bisa minum dari telaga Nabi. Karena barang siapa yang minum dari telaga Nabi, lam yadma abadan, dia tidak akan haus, ya. Meskipun dia menanti, meskipun matahari di bawah, ya, di jarak 1 mil, meskipun dia menanti hari persidangan, dia tidak akan haus. Kenapa? Dia sudah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya at-tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa thabat ala dzalik, dan tegar di atas kitab dan sunnah. Wal bu'du anil bid'ah al muhdatsah, dan menjauhkan diri dari segala bentuk bid'ah, segala bentuk pemikiran yang sesat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Inni qad taraktu fiikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma." Sungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnati, yaitu kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida 'alal haud, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga. Jadi Rasulullah SAW mengkaitkan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan kedatangan di telaga Rasulullah SAW. Oleh karenanya barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, melakukan bid'ah dan penyimpangan, mereka tidak akan bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inni faratukum 'alal haud." Saya menanti kalian di telagaku. Man marra bi syarib, barang siapa yang melewatiku dia akan minum dari telagaku. Wa man syariba lam yadhma abadan, barang siapa yang minum dia tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani, akan datang kepada telagaku suatu kaum yang aku kenal mereka dan mereka mengenalku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Fa aqulu innahu minni, aku berkata, Rasulullah SAW sayang, kenapa dihalangi? Rasulullah SAW bertanya, mereka dariku ya Allah. Ya. Rasulullah kemari, kenapa pergi? Kenapa dihalangi? Kemari. Rasulullah SAW sayang kepada umatnya. Rasulullah tidak tahu ternyata mereka ini telah melakukan perubahan. Mereka ini para pelaku bid'ah. Mereka ini menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Fa aqulu suhkan, kata Nabi SAW, suhkan, jauh, yaitu celaka liman ghayyara ba'di, bagi orang yang mengadakan perubahan setelahku. Ya. Ini dalil bahwasanya para pelaku bid'ah mereka akan terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini. Ibnu Abdul Bar adalah ulama salaf dari mazhab Malikiyah, ya. Dia menyatakan bahwasanya kullu man ahdatsa fid din fa huwa minal matrudin. Setiap orang yang melakukan perkara bid'ah dalam agama, ya, yang bukan dari ajaran Nabi ditambah-tambahin, maka dia akan dikeluarkan, tidak akan tertolak, dia akan tertolak dari telaga tersebut. Ya. Dia sebutkan kal khawarij, seperti orang-orang khawarij dengan berbagai macam sektenya, war rawafid, dan orang-orang Syiah dengan berbagai macam sektenya, wasairi ashabil ahwa, demikian juga seluruh ahlul bidah akan terhalangi daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka mengadakan perubahan-perubahan. Mereka tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicontohkan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, kebanyakan adalah berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Ya, seperti Khawarij, Syiah dan yang lain, ya, bid'ah yang berkaitan dengan apa? Akidah. Karena bid'ah bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang bersekedar amalan, ada bid'ah yang berkaitan yang berbahaya. Berkaitan dengan masalah akidah. Ini jauh lebih berbahaya. Ya. Karenanya seorang harus waspada, hati-hati. Jangan dia menambah-nambahin ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah amalan, apalagi masalah akidah. Karena dia tatkala mudah untuk menambah ajaran Nabi dalam masalah amalan, ini bisa menjadi dzari'ah mengantarkan dia ujung-ujungnya bisa menambah ajaran Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akidah. Ini sangat berbahaya, ya. Makanya saya sering sampaikan, seperti kita kalau beribadah ngapain kita bikin ajaran-ajaran baru? Yang sudah jelas saja kita lakukan, yang jelas saja sangat banyak. Tidak ada habis-habisnya kita kerjakan yang jelas. Anda ambil buku Riyadhus Shalihin, kerjakan dari awal sampai akhir, sampai meninggal enggak juga selesai. Ya. Ada bab sedekah, ada bab salat malam, ya. Kerjain itu. Ada bab salat duha, ada bab berbakti kepada orang tua, ya. Apalagi bab poligami enggak bisa selesai. Artinya mau ngerjain enggak selesai-selesai, terus ngapain bikin yang baru-baru yang tidak jelas? Ya. Saya sering sampaikan tatkala saya di Masjid Nabawi. Saya ingatkan kepada para jamaah umrah. Antum kalau umrah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Nabi ingatkan,
Ya, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik hajiku dariku agar kita ikut, jangan berkreasi. Buat apa Nabi ingatkan seperti itu? Ya, karena masalah ibadah ini kadang-kadang tidak sesuai dengan logika-logika, tidak bisa dilogika-logikakan ya. Makanya Nabi mengatakan ambillah tata cara haji dariku, termasuk tata cara umrah. Dan Nabi sudah ajarkan namanya umrah, tawaf 7 kali, setelah itu salat 2 rakaat, setelah itu sa'i, kemudian selesai tahallul. Nah, sebagian orang nambah-nambah, mereka tawaf 7 kali, salat 2 rakaat, kemudian sa'i 7 kali, salat lagi 2 rakaat setelah sa'i. Saya bilang itu 2 rakaat setelah sa'i adalah salat bid'ah, tidak diterima. Kenapa? Nambah-nambahin ajaran umrah Nabi. Seakan-akan umrah Nabi kurang keren, maka dia tambah dengan apa? 2 rakaat ya. Yang ada 2 rakaat setelah apa? Setelah tawaf. Tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Nanti kalau kita buka pintu ini, maka banyak orang yang tambah lagi. Ada yang kalau kita punya ide, bagaimana Ustaz setiap 1 putaran 2 rakaat. Jadi kalau 7 putaran 14 rakaat, kan bagus Ustaz sholat. Kita bilang bagus, tapi nggak ada contohnya. Akhirnya orang nambah-nambah. Saya pernah ditanya, ini berapa kali saya ditanya, Ustaz apa hukum sholat birrul walidain? Saya bilang nggak ada sholat birrul walidain dalam Islam. Yang ada sholat duha, ya mungkin sholat hajat, kemudian sholat witir. Sholat ini ada, tapi kalau sholat birrul walidain saya belum pernah dengar. Katanya ada Ustaz yang ngajarin sholat birrul walidain. Saya bilang nggak ada. Ente sholat berdoa sama orang tua, jangan namakan sholat apa? Birrul walidain. Nanti kalau seakan-akan ada sholat birrul walidain, seakan-akan ada sholat baru, tata caranya baru dan macam-macamnya. Saya bilang kalau begini caranya, lama-lama ada orang yang akan bikin sholat poligami. Tapi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, ya akhirnya tidak perlu kita nambah-nambahin. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tatkala ada seorang bersin di samping Ibnu Umar, kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Bersolawat kepada Nabi bagus. Kapan saja kita solawat. Ya. Tidak ada waktu terlarang. Kapan mau solawat silahkan. Tetapi tatkala solawat tersebut dijadikan rangkaian bersin, doa bersin, maka ini ditegur oleh Ibnu Umar. Nabi tidak pernah mengajarkan kita demikian. Kalau anda bersin Alhamdulillahirabbil alamin, kapan-kapan mau solawat silakan. Tapi tatkala dijadikan rangkaian zikir bersin, maka ini salah. Jadi dia menjadi ritual yang baru. Hajim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini salah kita bilang. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebagian orang salah dalam doa bersin. Mereka baca Alhamdulillah kemudian mereka sempurnakan. Jadi orang bersin Hajim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita larang, kenapa ente bersinnya kayak gitu? Ini Al-Fatihah, memang enggak bagus Al-Fatihah. Iya bagus, tapi jangan jadikan doa bersin. Yang mau baca yarhamukallah nungguin terus. Kapan yarhamukallahnya? Tunggu dia amin yarhamukallah ya. Baik. Nanti akan ada orang yang tambah lagi. Waladdallin Hashim. Alhamdulillah alamin waladdallin amin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Baqarah jadi doa apa? Doa zikir bersin. Jadi maksud saya enggak usah tambah-tambah ya. Ngapain kita tambah-tambah yang jelas sudah sangat apa? Sangat banyak. Yang jelas sudah sangat banyak. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, ya orang-orang yang melakukan bid'ah seperti Khawarij, Rawafidh, orang-orang Rafidhah dengan berbagai macam modelnya kata Ibnu Abi Bar akan tertolak dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga tadi saya sudah sebutin ya. Dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau ya. Maka tidak boleh seorang berkeyakinan sekarang bahwasanya Nabi masih hidup, kemudian Nabi bisa kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita datang kepada Nabi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita beristighotsah sekarang, ya Rasulullah tolong kami. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berkata kepada Nabi Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau pernah menyuruh umatmu untuk mengatakan jadikanlah aku Isa dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, Maha suci Allah, saya tidak pernah mengatakan demikian. Kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya menjadi saksi atas perbuatan mereka tatkala saya masih bersama mereka. Saya tahu apa yang mereka lakukan dan saya tidak pernah mengatakan demikian. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tatkala engkau mengangkat saya, engkau yang menjadi saksi atas mereka. Saya tidak bisa lagi mengawasi mereka. Ini padahal Nabi Isa belum meninggal, Nabi Isa diangkat. Itu pun tidak tahu apa yang terjadi dengan dilakukan oleh umatnya. Apalagi Nabi SAW yang sudah dikubur. Maka jangan sampai seorang kemudian meyakini Nabi masih hidup, dia hidup tapi bukan di alam dunia, bukan alam seperti ini, tidak bisa dikiaskan. Dia hidup dengan kehidupan yang lebih mulia di alam barzakh, dapat kenikmatan ya. Makanya aneh tatkala kita mendengar sebagian orang
seperti saya ada seorang kiai yang sekarang luar biasa di sangat ramai orang datang ke kuburannya. Di YouTube ada dia ceramah. Dia mengatakan, saya pun pergi ke kota Madinah. Kemudian akhirnya kuburan Nabi bergerak-gerak. Kemudian Nabi keluar. Kemudian Nabi datang kepada saya, kemudian Nabi mencium dua lutut saya. Subhanallah. Waktu Nabi goyang-goyang, apakah askar tidak kaget? Jadi Nabi keluar itu kan kalau Nabi keluar berarti kan ramai goyang-goyang, cuk, kemudian terbongkar apa? Itu pasti itu terjadi tahun 2000-an. Itu pasti sudah ramai kalau pernah terjadi demikian. Dia bilang Nabi keluar cium apa? Lutut saya. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Kalau Nabi keluar saya salaman sama Nabi masih mending. Nabi datang cium apa? Kedua lutut saya. Itu pasti syaitan yang datang kepada dia. Oleh karena perhatian Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan beliau dalam alam yang lebih indah, alam barzah, dapat kenikmatan, ya. Tapi jangan disamakan seperti alam sekarang, alam dunia, sehingga seorang mengkiaskan kalau gitu boleh kita datang kepada Nabi, boleh minta doa kepada Nabi, boleh minta tolong kepada Nabi, boleh teriak manggil-manggil Nabi dalam kondisi terjepit, terdesak. Ini semua tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu masih hidup, banyak orang yang datang minta doa kepada Nabi. Para sahabat datang, ya Rasulullah doain saya, Rasulullah doain saya. Banyak sekali hadis yang mutawatir. Kalau ternyata status Nabi setelah meninggal masih bisa dimintain doa sebagaimana waktu dia masih hidup, akan datang banyak sahabat ke kuburan Nabi. Satu saja tidak diriwayatkan dari ribuan sahabat, enggak ada. Padahal waktu Nabi masih hidup banyak enggak datang kepada Nabi? Banyak sekali minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Hum minni, ya Allah, mereka dariku." Kenapa diusir? Kata Allah, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematian. Ini jelas kau tidak tahu. Berarti Nabi tidak tahu. Ya, maka meyakini bahwasanya Nabi mengetahui kondisi kita sekarang ini seluruhnya. Ini enggak benar, ini berlebihan gulu. Tidak boleh.